You don't need to kill a dragon for me. Ooh, I don't need no fairy tale. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara sistematis. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik, serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Pengukuran dan penilaian menjadi utama dalam evaluasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Zalak dengan NIM T2019-1429. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam evaluasi pembelajaran PAI. Macam-macam evaluasi pembelajaran PAI ada 4, yaitu yang pertama yaitu evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilakukan sesudah diselesaikannya suatu pokok permasalahan. Nah, yang kedua yaitu evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan sesudah diselesaikannya beberapa pokok permasalahan. Nah, yang ketiga yaitu evaluasi placement, yaitu jika dalam sekolah itu terlalu banyak mahasiswa yang diterima sehingga diperlukan pertimbangan khusus untuk mengetahui tentang siswa tersendiri untuk menentukan siswa ini layak di kelas A atau B atau C gitu. Yang terakhir yaitu evaluasi diagnostik, yaitu suatu evaluasi yang berfungsi untuk mengetahui latar belakang kehidupan siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ridwan dengan nomor induk mahasiswa T2019-1424. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi pembelajaran PAI berbasis LOTS dan HOTS. Menurut taksonomi Bloom, proses kognitif dibedakan menjadi 2, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau sering disebut dengan Higher Order Thinking Skill atau HOTS, dan keterampilan berpikir tingkat rendah yang biasa disebut Lower Order Thinking Skill atau LOTS. Pada dasarnya, kedua tingkatan berpikir tersebut mengacu pada taksonomi Bloom yang terdiri dari 6 aspek. Tingkatan yang termasuk dalam kerangka berpikir tingkat rendah pada Bloom taksonomi diantaranya yaitu knowledge atau pengetahuan, comprehension atau pemahaman, dan application atau aplikasi. Yang termasuk kerangka berpikir tingkat tinggi yaitu analisis atau analisis, sintesis atau perpaduan, dan evaluation atau evaluasi. Sedangkan dalam Bloom Revised Taxonomy yang termasuk dalam pemikiran tingkat rendah yaitu remembering atau mengingat, understanding atau memahami, dan applying atau menerapkan. Sedangkan kerangka berpikir tingkat tinggi yaitu analisis atau analisis, evaluasi atau evaluasi, dan grading atau penyertaan. Jadi, semakin tinggi domain yang diterapkan oleh guru dalam pembelajaran PAI, maka semakin tinggi pula tingkat kemampuan siswa dalam berpikir sehingga tercapai pemikiran yang berorientasi pada Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Konsepsi Bloom revisi pada ranah kognitif yang difokuskan untuk menciptakan HOTS dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dapat dijabarkan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu analisis, yaitu kemampuan guru untuk mengurai suatu pokok materi PAI menjadi sub-bab materi yang lebih kompleks. Seperti guru memberikan penjelasan secara global materi PAI tentang sholat dengan cara menampilkan video tata cara sholat dengan baik dan benar. Kemudian guru tersebut meminta siswa untuk menganalisis apa saja yang termasuk rukun-rukun yang dilakukan ketika sholat. Yang kedua yaitu evaluasi, yaitu kemampuan menentukan secara kualitas dan kuantitas tentang nilai materi pembelajaran PAI sesuai tujuan yang ingin dicapai. Jadi, guru memberikan gambaran kepada siswa tentang sholat yang benar. Kemudian, guru tersebut menyuruh siswa untuk menilai atau mengevaluasi sholat yang mereka lakukan sehari-hari, disesuaikan dengan konsep yang telah ada. Selanjutnya yaitu creating, yaitu menciptakan pola baru yang disesuaikan dengan kondisi tertentu. Kali ini guru mengarahkan siswa supaya bisa menciptakan sesuatu yang baru yang bisa bermanfaat untuk semua orang. Seperti contoh, siswa membuat gambar posisi duduk dan gerakan yang benar dalam sholat pada kertas folio yang nantinya dipajang di kelas. Dalam proses pembelajaran PAI yang berorientasi pada HOTS, terdapat dua penilaian, yaitu penilaian hasil belajar dan penilaian proses belajar. Penilaian hasil belajar adalah serangkaian proses pemberian nilai terhadap nilai hasil pencapaian belajar yang sudah dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Sedangkan penilaian proses belajar adalah upaya memberi nilai terhadap proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh peserta didik dan pendidik dalam mencapai suatu tujuan pengajaran. Oleh karena itu, kedua penilaian tersebut saling berkaitan satu sama lain karena hasil yang merupakan akibat dari proses. Sedangkan penilaian yang diterapkan dalam pembelajaran PAI lebih tepatnya dengan menggunakan pendekatan penilaian autentik, yang penilaiannya terfokus pada aspek penilaian kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara keseluruhan pada materi PAI. Menurut Kusnandar, bahwa penilaian autentik siswa meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.